Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di sini Ibu Guru mau ngejelasin tentang sifat rambat bunyi. Dengerin ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama ada peserta didik mampu mengetahui sifat-sifat bunyi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis karakter bunyi melalui percobaan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis perbedaan kecepatan rambat bunyi melalui benda padat, cair, dan gas. Mengapa suara ketukan di meja bisa terdengar lebih jelas daripada suara di udara? Kenapa ya? Kalau kamu berteriak di dalam air, apakah temanmu bisa mendengarnya? Kenapa? Kenapa saat kita berbicara lewat telepon benang, suara kita bisa terdengar meski tidak pakai listrik? Kenapa ya kira-kira? Jadi semua itu ada karena bunyi. Apa sih bunyi itu? Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkan bergetar, maka bunyi akan tercipta. Sifat-sifat bunyi ada 3, yakni bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui medium. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa atau luar angkasa, karena ia butuh media seperti udara, air, atau benda padat. Contohnya, suara guru terdengar ketika merambat lewat udara. Suara ketukan di dinding bisa terdengar dari ruang sebelah karena merambat lewat benda padat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Jadi, ketika bunyi mengenai permukaan keras seperti tembok, lantai, atau gunung, ia bisa memantul dan menghasilkan gema atau gaung. Contohnya, berteriak di dalam gua atau aula besar bisa menghasilkan gema karena bunyi dipantulkan oleh dinding. Dan yang terakhir, bunyi bergerak ke segala arah, yakni bunyi menyebar ke segala arah dari sumbernya, bukan hanya ke depan atau satu sisi. Contohnya, ketika lonceng dibunyikan, semua anak di kelas bisa mendengarnya, meskipun duduk di tempat yang berbeda-beda. Bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Misalnya meja, termasuk benda padat, air termasuk cair, dan udara termasuk gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa atau ruang tanpa udara. Kira-kira bagaimana cara bunyi merambat ya? Mari kita lakukan percobaan. Percobaan pertama yakni benang berbisik. Caranya, 1. Siapkan gelas dan benang. 2. Buat lubang kecil di dasar 2 gelas. Ketiga, masukkan benang dan ikat ujungnya di dalam gelas. Yang keempat, tarik benang agar tegang, lalu berbicaralah dari satu gelas ke gelas yang lain. Yang kelima, lakukan secara bergantian dengan teman kalian. Dan yang keenam, tulis hasil percobaan kalian pada lembar kerja yang disediakan oleh guru. Percobaan kedua yakni suara sahabat. Yang pertama, posisikanlah duduk kalian membelakangi seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua, bisakah kalian mendengar suara teman kalian? Dan yang ketiga, selanjutnya, coba salah satu dari kalian pergi keluar ruangan dan memanggil teman yang masih duduk di dalam kelas. Dan yang keempat, bisakah teman kalian yang masih duduk di dalam kelas mendengar suara teman yang memanggil dari luar kelas? Dan yang keenam, tulis hasil percobaan kalian pada lembar yang disediakan oleh guru. Percobaan yang terakhir adalah gelombang sedotan. Yang pertama, isi gelas dengan air hingga 3/4 penuh. Yang kedua, masukkan masing-masing sedotan ke dalam air. Dan yang ketiga, tiup perlahan dan perhatikan gelembung serta suara yang dihasilkan. Yang keempat, ketuk gelas dengan sendok dan dengarkan bunyi yang timbul. Yang kelima, tulis hasil percobaan kalian pada lembar kerja yang disediakan oleh guru. Menurut kalian, dari 3 percobaan yang sudah dilakukan, media mana ya yang paling baik dalam melambatkan bunyi? Apakah benang, air, atau udara? Ya, benar sekali. Benang lebih baik dalam merambatkan bunyi, karena benda padat merupakan media yang paling baik dan cepat dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat mengantarkan bunyi. Kesimpulannya yakni yang pertama, benda padat memiliki partikel yang sangat rapat dan ikatan antar partikel yang kuat, sehingga getaran bunyi cepat berpindah.
Yang kedua, benda cair memiliki partikel yang lebih renggang dibandingkan benda padat, sehingga rambatan bunyi lebih lambat. Dan yang terakhir adalah gas. Gas memiliki partikel yang sangat renggang dan ikatannya sangat lemah, sehingga bunyi merambat paling lambat melalui gas. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Semoga informasi yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.